Halo, shalom, shalom. Tuhan memberkati, selamat sore. Tuhan memberkati dalam damai sejahtera Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan? Selamat sore, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat sore buat hamba-hamba Tuhan. Dan saya tadi memberi sapa dan salam kepada Pak Victor dan Ibu Icu. Shalom, apa kabar? Shalom semuanya ya, baik-baik saja di dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan, di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Anak, cucu, menantu Pak Victor dan Ibu Icu di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom juga buat Ibu Tanyeni. Apa kabar Ibu Tanyeni, Pak Yafet dan anak-anak mereka. Keluarga ini semakin mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam perlindungan tangan Tuhan, di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan, keluarga boleh di dalam kebaikan Tuhan. Amin ya, haleluya. Shalom juga buat Ibu Yulia Nurmala. Apa kabar Ibu? Selamat sore. Shalom juga buat Ibu dan sekeluarga. Hai Pak Tarmin, apa kabar? Semua baik-baik saja ya. Halo Marcella, selamat sore. Tuhan memberkati Marcella ya. Shalom juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak dan Ibu. Selalu sehat, selalu di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat doa-doanya. Terima kasih buat segala sesuatu yang baik. Kami percaya bahwa di dalam pengurapan Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala, di dalam penyertaannya Tuhan. Sekali lagi dari tempat ini Shalom. Tadi pagi kami sudah sampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala kepada jemaat yang hadir. Kami sudah sampaikan salam bahwa ada turut di dalam doa, Bapak dan Ibu Gembala turut bersama dengan kita ibadah. Haleluya. Dan juga saya mengucapkan shalom juga kepada Ibu Amelia Stoyo. Halo Ibu, shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu ya di dalam kasih sayang Tuhan. Anak-anak, menantu, dan cucu disertai oleh Tuhan. Ibu selalu sehat di dalam kelimpahannya Tuhan, di dalam anugerahnya Tuhan. Shalom juga buat Ibu Riniwati. Apa kabar Ibu Riniwati? Tuhan Yesus memberkati Ibu Riniwati dan keluarga besarnya ya. Di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Selalu sehat, selalu bahagia di dalam penyertaannya Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom dari tempat ini untuk Ibu Susianti Tamsir. Halo, apa kabar? Tuhan menyertai di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Selalu baik adanya, selalu sehat di dalam anugerah Tuhan. Ya, Oma Junio, Tuhan memberkati. Anak cucu menantunya disertai oleh Tuhan. Penuh anugerah Tuhan, penuh kebaikan Tuhan. Eh, Tuhan memimpin kehidupan keluarga Omaya di dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Dan juga Ibu Gembala di dalam damai Tuhan. Shalom Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyapa dan memberi salam kepada saudara-saudara lainnya yang mungkin tidak online bersama kami di Facebook, tetapi online melalui paket data. Karena link dari siaran ini juga disebar lewat WhatsApp-nya jemaat. Jika Anda menyaksikan acara ini, kami ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai Tuhan menyertai keluarga, rekan-rekan sekalian di dalam damai Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai ya, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, beberapa menit lagi kita akan mulai ibadah pada sore hari ini, ibadah live streaming. Kita bilangnya ibadah raya kedua, dan hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggurnya ya, mempersiapkan roti dan anggur karena kita akan berjamu bersama-sama dalam perjamuan kudus. Jika Bapak dan Ibu memang berdomisili dekat dengan gerejanya GBI Mangga Besar, kami juga menyediakan untuk roti dan anggur yang bisa diambil secara langsung, tetapi tidak harus ada perjanjian ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu sendiri sama-sama kita juga mau memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu buat pelayanan secara rohani juga untuk pelayanan hal yang lainnya. Tuhan memberkati. Sambil menunggu jemaat yang lain, mari kita persiapkan diri. Kan juga saya sapa dan salam para hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Tuhan pada sore hari ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani juga bersama-sama dengan kita. Haleluya. Shalom juga buat Ibu Sueng. Shalom. Apa kabar? Damai sejahtera Tuhan. Salam ya buat Pak Acit ya. Damai Tuhan senantiasa melindungi Bapak, Ibu, anak, cucu, menantu. Jika di situ ada Alvin, Jessica, dan anaknya, untuk dalam kebahagiaan. Shalom semuanya.
Kami sampaikan salam dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai Tuhan selalu sehat, bahagia, penuh kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya Ibu Syueng ya. Haleluya. Shalom juga buat Ibu Rita. Halo Ibu Rita, apa kabar? Baik-baik saja ya. Tuhan memberkati Ibu Rita. Tuhan memberkati Pak Aven. Tuhan memberkati anak cucu, menantu Ibu Rita di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Pemeliharaan Tuhan heran sempurna buat Ibu Rita. Saya percaya Tuhan menaungi kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan Ibu Rita ya. Puji Tuhan. Hai, halo Shalom Verlina. Verlina selalu sehat di dalam anugerah Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik kepada Verlina, kepada Stephen. Sampaikan salam kepada Stephen. Tadi sempat kita lihat beberapa saat live-nya juga Stephen juga sempat ada, mungkin karena ada WA call ya. Kita juga sempat kita lihat sebentar ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Verlina sehat selalu, damai sejahtera Tuhan. Sampaikan salam kalau di situ ada Pak Rundi, Ibu Lili, Epin, Bona di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Tentu kami percaya juga Stephen di dalam penyertaan Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan ya. Dan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saya juga mengucapkan shalom kepada setiap jemaat yang hadir. Nah, ini ada Kelvin. Kelvin, halo apa kabar Kelvin? Semakin lama semakin mengasihi Tuhan ya. Rohani Kelvin bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan. Sudah menerima anugerah keselamatan. Terima, dijaga, dinikmati. Ini adalah kebaikan Tuhan. Kelvin menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampaikan salam kepada Ibu Lina Apit ya. Tuhan menyertai. Salam buat Mama. Salam juga buat keluarga besar. Dan kami percaya bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga itu juga diselamatkan dan menerima kasih sayang daripada Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan shalom sekali lagi kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada setiap kita yang sudah bergabung. Dan kita mau persiapkan diri kita. Tentu perlu diinformasikan bahwa kita akan menjalankan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, mari ikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tetap konsentrasi, kita bukan meluangkan, tetapi memberikan waktu kita. Saat beribadah, berilah yang terbaik, konsentrasi dan fokus. Jika di depan Anda ada Alkitab, bacalah Alkitab. Sama-sama kita mau menikmati kemurahan Tuhan. Baik ya, tentu sekali lagi saya ulang, kita akan menjalankan perjamuan kudus. Jika Bapak Ibu punya roti dan anggur, silahkan kita akan menjalankan ibadah ini, ibadah perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan siap memulai ibadah ini. Semua hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari bernyanyi bersama. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja,
tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari tinggikan, mari agungkan Tuhan, mari besarkan namanya, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari angkat tanganmu, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Haleluya. Segala puji,
segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan, pada sore hari ini, mari, dan kami percaya kami mau persembahkan satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan melalui ibadah ini. Boleh menjadi satu persembahan yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Kami mau bawa hati, kami mau bawa hidup kami yang boleh menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya pada saat sore hari ini bukan satu ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang penuh dengan terobosan, berjumpa dengan Tuhan. Dan hidup kami boleh berubah di dalam pemikiran kami, di dalam tingkah laku kami dan perbuatan kami yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Sepenuh ibadah ini kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Pimpin kami, juga perangkat-perangkat yang kami pakai, semua baik adanya. Kami serahkan segala sesuatunya, pelayanan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam satu nama yang kuat dan luar biasa, nama yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan shalom buat Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami. Shalom buat Kimi, shalom buat Ibu Lina, shalom buat Pak Hendrawan Salim. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ikut sejenak pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan pada PDP Yuni Haryanti. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mengikrarkan bersama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih hambanya, Ibu Pendeta Pembantu, Ibu PDP
Yuni Haryanti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada jemaat. Apa kabar? Baik-baik saja dalam keadaannya. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita sambut firman Tuhan dan kebenarannya. Haleluya. Di sepanjang bulan Desember ini kita berbicara tentang yang namanya kasih karunia. Dan saya percaya bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah dan sesuatu hal yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya menyarankan untuk Bapak Ibu dengar link khotbah yang tadi pagi, ibadah kita bersama di tadi pagi. Kita belajar tentang yang namanya kasih karunia adalah pemberian Allah. Di ayat yang sama juga akan kita bahas dan kita buka bersama-sama Alkitab kita pada sore hari ini. Buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-9. Buka lagi karena firman Tuhan kita adalah firman yang hidup. Dia bisa dibuka dan dia dikupas dan dia dibahas. Firman Tuhan tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Dia tetap berbicara kepada kita di dalam aspek yang lainnya. Dia berbicara kepada kita lewat sesuatu hal yang lainnya. Semakin mengerti dan semakin mendalam. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Ketika kita membaca firman Tuhan di ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Mengucap syukur Bapak Ibu, kita diselamatkan. Ya, kita memperoleh keselamatan. Dan tadi pagi kita sudah mempelajari tentang yang namanya pemberian Allah. Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian Allah tidak bisa berhenti diceritakan. Sejak bumi dijadikan, sejak awal kisah manusia ada, nanti sampai pada waktu endingnya dari segala sesuatu, akhir zaman dan kelak kita akan berjumpa di dalam kerajaannya, di dalam pemerintahannya Tuhan, di dalam rumah Bapa. Di situ tetap masih ada namanya yang namanya pemberian Allah. Dan rumah kekal, hidup yang kekal, itu pun adalah pemberian daripada Tuhan. Tapi tadi pagi itu sudah kita bahas segala-galanya itu yang terbesar, yang terhebat adalah keselamatan. Yesus Kristus sudah datang untuk dirimu dan diriku. Yesus Kristus sudah datang menebus, mati di atas kayu salib, dan dia beri yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tetap fokus kepada yang namanya pemberian Allah. Puji Tuhan, pemberian Allah. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan yang terbaik dan Tuhan memberikan yang sempurna. Haleluya. Kalau Tuhan yang memberi, Allah yang memberi, dia pasti beri yang terbaik dan beri yang sempurna. Puji Tuhan. Sama-sama buka Matius 7. Ayat 7 sampai 11. Kasih garis bawah dulu. Yang ini dikasih garis dulu. Ya. Buka Matius pasal 7. Ayat 7 sampai 11. Doa. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibuka. Adakah seorang jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, saya mau baca sekali lagi, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Saya ulang sekali lagi ya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Selama Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus mengajarkan dan memperkenalkan tentang kasih Bapa, memperkenalkan pribadi yang namanya Bapa kepada manusia. Yesus memperkenalkan figur Bapa, Allah yang selama ini mereka sembah, Allah yang selama mereka tahu dari nenek moyang mereka, dari ketika Taurat itu diturunkan di zamannya Musa menyembah. Yesus memperkenalkan Bapa. Dan kita tahu sama-sama ketika saya sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, saya juga memberikan yang terbaik untuk anak saya. Walaupun belum yang terbaik, tetapi diusahakan yang terbaik. Jika ada sesuatu hal yang baik, diusahakan yang lebih terbaik lagi. Diberikan nasihat apa? Untuk sesuatu hal masa depan yang baik. Saya percaya Anda pun, kita para pria juga sama, melakukan hal yang sama. Kita mau bahwa satu saat nanti kelak kita memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Dan diajarkan sama mereka, anak-anak kita itu nanti juga memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan anak-anak mereka lagi. Benar ya? Firman Tuhan dengan jelas, Yesus mengajarkan, apalagi Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Yesus memperkenalkan figur Bapa. Yesus memperkenalkan pribadi Bapa. Pribadi Bapa itu kalau memberi, dia adalah memberi yang baik. Jadi selama di dalam dunia ini dijadikan, ketika Tuhan membawa manusia, memperkenalkan manusia, menciptakan manusia, memberikan kepada kita segalian fasilitas apapun, saya mau sampaikan bahwa itulah yang terbaik yang Bapa berikan kepada kita. Yang terbaik dan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan juga berikan. Saya mau sampaikan di sini bahwa buat kita sekalian, itu adalah yang dan yang sempurna, korban yang sempurna, menebus kita, memberikan nyawanya, menggantikan kita dari segala sesuatu hal yang tidak berkenan. Bapak Ibu, sebentar saya ngeliat di sini agak freeze. Benar ya? Agak freeze. Coba dilihat dari aplikasi. Saya ngeliat agak freeze. Baik-baik saja. Bapak Ibu masih bisa menyimak saya ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Saya melanjutkan. Kalau Bapak di sorga memberi yang terbaik kepada anak-anak kita, termasuk miliknya Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa di ayat yang ke-11, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Manusia mengharapkan keselamatan, manusia mengharapkan berkat, manusia mengharapkan sesuatu hal yang baik. Karena apa? Dunia semakin lama semakin tidak baik adanya. Baru kita dengar berita kemarin Bapak Ibu, terjadi satu bencana di Indonesia. Ada sebuah gunung meletus, Gunung Semeru. Saya baca tadi pagi di berita, tebal sekali itu yang namanya debu vulkaniknya, amat sangat tebal. Ya, doakan bagi Indonesia. Perlu kita ketahui sekalian, ada banyak gunung berapi di Indonesia. Ada banyak gunung berapi yang pasif bisa menjadi aktif, dan yang aktif pun ada Bapak Ibu. Turut doa, berserah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Bapa, meminta pada Tuhan, Tuhan beri perlindungan. Jika di Indonesia ada seperti ini, kita juga sama-sama di dalam yang sama, kita juga ada problem permasalahan kesehatan. Di pandemi yang belum berakhir, kita terima lagi berita sesuatu hal yang agak menghebohkan. Dan jujur, ini menakutkan bagi dunia. Ada yang namanya apa? Nah, freeze lagi, minta maaf. Ada yang namanya Omikron, ya. Ada yang namanya wabah, ada yang namanya bencana alam, dan ada satu lagi yang Bapak Ibu mesti tahu. Di belahan negara Eropa sana, ada nyaris yang namanya
bakal perang, Bapak Ibu. Ya, karena pasukan-pasukan sudah berkumpul itu di daerah Rusia dan Ukraina. Jadi kalau boleh dibilang dunia kita ini semakin lama semakin membuat, bagaimana ya, kalau boleh saya bilang semakin lama akan semakin sukar. Ada yang namanya penyakit, ada yang namanya wabah, ada yang namanya bencana alam, ada yang namanya peperangan. Hari ini saya mau sampaikan satu kabar sukacita. Kita sudah menerima namanya keselamatan daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang terbesar di dalam kehidupannya kita. Tuhan berikan itu. Tuhan memberikan kepada kita supaya kita yang hari-hari ini masih Tuhan beri kesempatan di sini, masih diberi kesempatan untuk menikmati yang namanya berkat-berkat Tuhan, kita juga kelak akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kesukaan rumah Bapa. Hari ini sudah ditawarkan kepada dunia dan Tuhan memberikan kepada kita sekalian Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya kita percaya kepadanya, agar kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo ambil. Saya mau menyampaikan, ketika tadi pagi saya ajarkan kepada jemaat, kalau ada yang namanya pemberian, yang pertama, mau tidak mau, Bapak Ibu harus terima. Dikasih hal yang baik, terima. Tentu saya menyampaikan di sini yang baik ya Bapak Ibu ya. Kalau seumpamanya dikasih yang namanya narkoba, dikasih apa yang hal yang merusak tubuh, ya kolak. Jangan diterima. Tetapi jika itu membawa kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi diri kita, terima. Belakangan ini ada orang yang segan dikasih gratis pun nolak. Padahal gratis Bapak Ibu. Kalau gratis ambil. Jika bermanfaat ambil. Nah, kalau sudah diberi, apalagi tadi pagi kan diajarin, yang pertama terima, jaga. Habis jaga apalagi? Yang dinikmatin. Sudah diterima, dijaga, dinikmatin. Begitu halnya dengan keselamatan. Terima, dijaga, dan dinikmatin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa pemberian daripada Allah itu adalah kasih karunia. Pemberian daripada Allah itu keselamatan kita adalah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pun intinya, itu adalah titik terbesarnya. Dan saya mau sampaikan itu adalah bukan hasil usaha kita tetapi pemberian Allah. Dari awal Tuhan sudah merancangkan hal yang baik buat kita. Dari awal Tuhan sudah merancangkan dan memberikan hal-hal yang untuk kita supaya kita pergunakan, supaya kita memanfaatkan. Pemberian. Saya sangat yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Dari apa yang kita baca di Alkitab ini tidak bisa dilepas yang namanya kasih Allah. Ketika ada orang memberikan sesuatu hal yang berkecukupan, memberikan sesuatu hal kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ada belas kasihan di dalam hidup orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk sama-sama kita mau cari tahu. Banyak orang-orang di luar sana, banyak ya orang-orang di luar sana yang juga mengulurkan tangannya, membantu orang lain, melakukan segala sesuatu. Ada yang murni tulus, ada yang murni tulus, ada yang digerakkan hatinya, ada. Tetapi ada juga yang, maaf bicara, ada tanda petiknya, ada niatan di belakangnya. Entah itu mereka sedang mencari sesuatu hal dukungan, memberi tetapi satu saat mengharapkan adanya timbal balik. Tolong dukung. Ada Bapak Ibu ya, ada itu. Ya, saya berikan uluran tangan, saya bantu, tapi tolong dukung. Nah, di berita kita pernah juga dengar bahwa ada orang-orang yang pernah menolong, ya, pasti Bapak Ibu pernah dapat deh, pernah menolong tetapi tidak jadi, ya, tidak dapat dukungan. Maka apa yang pernah diulurkannya itu dicabut lagi, ditarik lagi, dan itu jadi heboh. Bapak Ibu, ada yang memberi dengan tulus, ada juga yang memberi dengan harapan. Ada juga yang memberi ya dengan alasan
membuat konten. Nah, hari-hari ini ada juga ya seperti ini Bapak Ibu. Dia memberi, tetapi ada kameranya, ada buat kontennya. Dan kontennya itu dipublikasikan. Apa yang saya sampaikan? Bapak memberi kepada kita adalah sesuatu hal yang baik dan sempurna. Tidak perlu diliput, tidak perlu diketahui. Saya sangat percaya dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Hari ini, selain daripada kita butuh yang namanya sandang, pangan, papan, dan segala sesuatunya, manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Hari ini saya juga berbicara kepada rekan-rekan sekalian, mungkin ada orang-orang yang baru menyaksikan acara ini, tentang keselamatan. Ini adalah sesuatu hal yang kita harus ambil, kita harus jaga, dan kita harus nikmati. Keselamatan itu diberikan. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu kita tebus dengan segala sesuatu daya upaya apa yang kita lakukan. Karena Alkitab dengan jelas bilang seperti ini. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu hal ingin selamat menyenangkan Tuhan, melakukan segala sesuatunya. Itu pemberian gift yang Tuhan beri kepada kita cuma-cuma. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal berbicara tentang kasih karunia. Natal juga banyak orang yang menerima kasih karunia. Natal juga banyak menceritakan tentang orang-orang yang mengalami mujizat, di mana dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Alkitab mencatat, gembala yang di padang tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Tidak pernah melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Tetapi pada waktu itu mereka berjumpa dengan Yesus. Orang Majus dari timur tidak pernah tahu, tidak pernah melihat, dan tidak pernah merasakan satu hal yang besar. Tetapi pada waktu itulah Tuhan hadir kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal juga membawa banyak dampak hal yang baik. Dan saya berbicara kepada kita yang sudah terima keselamatan. Jangan sampai malah Natal kita menjadi terhilang. Malah Natal kita malah menjadi hal orang-orang yang saya menjadi orang-orang yang paling menerima masalah pada waktu Natal. Ya, ingat Bapak Ibu, Natal dijadikan kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Ini adalah kasih karunia. Bukan malah Natal menjadi tempat ajang di mana kita malah pisah, malah kita jadi gontok-gontokan, malah kita jadi ribut, malah kita jadi yang namanya konflik. Hey, ini bukan zamannya lagi. Ini bukan waktunya lagi. Segala pekerjaan yang merugikan, segala tipu muslihat iblis mesti kita patahkan di dalam nama Yesus. Ayo bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa. Dan Natal adalah kasih karunia. Di saat inilah saya percaya dan yakin orang-orang menjadi lapar dan haus akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tahu kebutuhan kita. Kita memang butuh, tadi saya sampaikan, kita memang butuh sandang, pangan, papan, tetapi Allah mau tahu kebutuhan kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa dan roh kita. Tubuh kita bakal binasa, Bapak Ibu, tetapi roh kita akan kekal. Tuhan tahu kebutuhan kita. Makanya dia korbankan, dia kirim Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buka Yakobus pasal 1. Buka Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Saya berbicara tentang pemberian. Karena Natal adalah kasih karunia dan itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita tapi pemberian daripada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, apa saudara? Datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Kepadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas ditulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17.
setiap pemberian yang terbaik, setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna. Jadi sudah kita bahas tadi, memang pemberian daripada Allah itu adalah pemberian yang baik dan sempurna. Allah selalu beri yang terbaik dan Allah selalu siapkan yang sempurna. Yang terbaik karena dia tahu kita membutuhkan, yang sempurna karena dia tahu bahwa kita sangat memerlukan. Yang baik dan yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Memang Bapa mengasihi umatnya, Bapa memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Hari ini saya mau sampaikan ada satu berita sukacita. Tuhan sedang mencurahkan, sampai saat ini Tuhan tetap mencurahkan kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita. Hari ini tentu saya mau sampaikan kabar sukacita. Terima keselamatan ini. Bagi kita yang mungkin belum menerima tentang kabar kebaikan, kabar sukacita, belum terima keselamatan, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, terima satu berita ini. Dan saya percaya ini bukan satu kebetulan ketika Anda mendengar siaran ini, mendengar suara ini. Dan saya pun yakin di dalam hidup kita masing-masing pasti ada satu titik di mana hati itu berkata, iya, ini adalah waktunya. Iya, ini adalah kesempatannya. Iya, ini adalah saat yang tepat untuk saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya jadi teringat tentang cerita ayah saya, ayah mertua. Saya panggilnya Papa. Pada satu saat, Papa pada waktu Papa mau dioperasi hernia, ya, tentu kita berdoa. Kita berdoa untuk dia. Maaf bicara, kami juga mengkhawatirkan, ya. Kami mengkhawatirkan karena memang ada usianya, Papa mesti operasi. Tapi disitulah cara Tuhan bekerja. Dan ada satu perkataan yang amat sangat mengagetkan kami, dan saya juga nggak ngeh. Saya juga nggak maaf ya, saya nggak terlalu penyimak dengan sungguh. Dia bilang gini, dia kepengen di permandian ya. Setelah ini dia mau permandian. Nah itu saya nggak tahu itu bahasanya. Jujur, saya lebih paham dengan bahasa dengan saya mau dibaptis. Ya, saya mau dibaptis. Saya lebih paham pasti. Permandian saya tahu itu bahasa Indonesia dan saya tahu itu bahasa sesuatu hal yang rohani. Tetapi saya tidak pernah dengar dari kalangannya kita pakai bahasa permandian. Maunya taunya dibaptis. Lalu istri saya berbicara kepada saya. Dan akhirnya saya mulai jelas. Wah, saya bilang memang ajaib ya Tuhan. Kalau udah waktunya, kalau udah saatnya, kalau udah caranya Tuhan, yes. Dan hari ini saya mengucap syukur. Papa boleh mengenal Tuhan. Dia boleh mengiring Tuhan. Dia tahu bahwa dia sudah menerima keselamatan. Ini adalah satu kebahagiaan. Kami berdoa. Yuni istri saya tentu doanya lebih lama dari saya. Tentu doanya lebih amat sangat berharap di dalam doanya. Tuhan dengar pada waktu itu. Hari ini juga terjadi banyak yang namanya keajaiban. Ini adalah pemberian daripada Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Sekali lagi saya bilang, bukan satu kebetulan Anda mendengarkan siaran ini, bukan satu kebetulan bahwa Anda bisa ada bersama dengan sini. Tuhan sedang berbicara kepada setiap hati kita. Aku memberikan kepada engkau yang terbaik dan sempurna. Dan semua itu diberikan dari atas. Ada Bapa yang mengasihi engkau. Ada Bapa yang sungguh hari ini dia berkata, aku mengasihi engkau. Apa yang harus Anda kerjakan? Ya, saya harus balik lagi. Jika itu pemberian, yang pertama, Anda harus terima. Yang kedua, Anda harus jaga. Yang ketiga, Anda harus nikmati. Sampai
Anda menikmati bahwa Anda dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada sore hari ini, tetapi saya mau sampaikan ada sesuatu hal yang luar biasa. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Hari ini, terima keselamatan itu, dan jika engkau sudah menerima keselamatan itu, jagalah dan nikmati. Dan saya percaya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian daripada Allah. Dan kalau Allah yang memberi, berarti itu adalah yang baik dan yang sempurna. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala buat firman Tuhan terlebih dahulu. Sesudah itu kita mau persiapkan perjamuan kudus. Saya ingin bertanya, jika mungkin ada orang yang baru pertama kali mendengar siaran ini dan ingin menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu kesempatan yang baik supaya Anda mendengar berita damai sejahtera itu. Buka hatimu, terima kebenaran firman Tuhan, terima di dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada sore hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Sungguh sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha dari kami, tetapi itu adalah pemberian daripada Allah. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Jika mungkin pada sore hari ini ada orang yang baru pertama kali mendengar tentang berita keselamatan, kiranya Tuhan memimpin mereka, membukakan hati mereka, dan boleh dari mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan dosa mereka sesungguhnya telah diampuni. Ketika kami meminta, kami dapatkan. Apa yang kami butuhkan Tuhan sudah beri. Pada saat sore hari ini turunkan damai sejahtera Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Mari jemaat Tuhan, karena di dalam ruangan ini ada saya dan Yuni dan Airin. Saya undang Yuni, Airin bisa bangkit berdiri. Kita akan menjalankan perjamuan kudus. Dan kita persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa persiapkan roti dan anggur. Kita bersama-sama berjamu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat Alkitab hari ini yang saya dapatkan di dalam Yosua 1 ayat 9. Saya minta izin untuk saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yosua 1 ayat 9. Jika roti dan anggur sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala sekali lagi untuk perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur buat roti dan anggur yang sudah tersedia, dan Tuhan kuduskan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus. Di tangan kami sudah ada roti dan anggur. Kami angkat roti di tangan kanan dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa roti yang Anda pegang ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan anggur dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa anggur yang Anda pegang ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan
buah perjamuan kudus yang sudah kami terima pada sore hari ini, roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan kami. Kami mengucap syukur. Kami berdoa pada saat sore hari ini. Tubuh Kristus yang bersatu dengan kami membawa kepada kami kelegaan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehingga kami yang sakit, kami disembuhkan oleh bilur-Mu. Dan kami yang di dalam permasalahan, dalam pergumulan, kami memperoleh jalan keluar dan kelepasan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa pada hari ini, damai sejahtera Tuhan mengalir. Dan juga kami akan tutup ibadah kami ini pada sore hari ini, damai sejahtera Tuhan memberkati Indonesia, memberkati pemerintahan yang ada, dan memberkati kota-kota di Indonesia ini. Jakarta kami berdoa, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kota ini dan kota-kota lainnya. Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu, dalam lindungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, gereja-Mu boleh ada, dan tubuh-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Khusus kami berdoa buat GBI Mangga Besar, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangga Besar. Turunkan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan atas Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Lukas Suganda dan Ibu Pendeta Marta Iskandar, di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam pengurapan Tuhan, mereka boleh melangkah, mereka boleh memimpin dan membawa kami dalam pengenalan takut akan Engkau. Bapak, kami juga berdoa pada sore hari ini, kiranya Tuhan mencurahkan kebaikan Tuhan kepada kami staf penggembalaan. Tuhan memberkati kami. Dan jemaat Tuhan yang digembalakan boleh menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Pria, wanita boleh disertai Tuhan. Anak-anak dan lansia disertai oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa pada sore hari ini Tuhan. Berdoa buat jemaat-Mu. Domba-domba kepunyaan-Mu. Mereka yang di dalam doa, di dalam fokus doa kami. Pak Hosia, Ibu Vera, Ibu Lianhua, Ibu Wenyo, Ibu Icen dan Ibu Ien, Tuhan, kami bawa mereka dalam tangan Tuhan. Sembuhkan, pulihkan, kuduskan. Dan kami juga berdoa buat Ibu Christine yang di Ciujung. Kami berdoa buat Ibu Nyanyo. Kami berdoa buat Ibu Neti. Kami juga berdoa buat kesembuhan dan pemulihan yang terjadi secara baik untuk Cici daripada Yohana, Tuhan. Cik Yohana. Cicinya dari Yohana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa buat keluarganya Ibu Lalam. Kami juga berdoa buat Ibu Komalayanti. Bapak, kami juga berdoa buat Verlina yang hari-hari ini sedang mengandung, Tuhan. Tuhan memberkati dia di dalam kesehatan yang baik. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap daripada kami. Kami tidak dapat sebut persatu nama mereka, tetapi kami ingat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawa Pak Santo, kami bawa juga Pak Acit, kami juga bawa Pak Dedi, Ibu Yuli, kami juga bawa juga Ibu Teng Yuli ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan jamah mereka. Sehatkan dan kuatkan selalu Ibu Novi. Dan kami bawa setiap jemaat kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, termasuk Pak Jong Luk Lim, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Mereka di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, turunkan berkat rahmat Tuhan. Turunkan kebaikan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat rencana ibadah Natal yang diselenggarakan di gereja-gereja. Tuhan menyertai mereka. Segala sesuatu Tuhan cukupi. Dan tentu kami berdoa buat bencana alam yang ada di Lumajang dan sekitarnya karena letusan Gunung Semeru. Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, beri penghiburan, beri kemudahan semuanya. Sesudah bencana ini selesai, Tuhan, kami percaya ada banyak kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang mengulurkan tangan mereka membantu korban. Tuhan beri mereka kekuatan. Jagai Indonesia dalam naungan Tuhan. Dalam damai Tuhan kami percaya. Bangsa ini semakin mengenal Tuhan di dalam kekuatannya. Bangsa ini boleh mengenal kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan. Dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari masalah musibah. Bapa, kalau kami sebentar akan usaikan ibadah ini, turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami. Turunkan belas kasihan-Mu, perpanjang anugerah-Mu kepada kami. Kami meminta dengan sungguh dan sangat. Ketika kami keluar ruangan, kami boleh pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Pergi dengan damai sejahtera, pulang dengan damai sejahtera. Kami tidak terpapar, kami kuat, kami sehat. Di dalam nama Yesus Kristus, dijauhkan dari virus-virus.
Kami pergi dari tempat ini dengan berkat daripada Tuhan. Kami pun pulang dengan damai dari Tuhan. Bapa, kami satu saat sama lain akan berpisah. Turunkan damai anugerah Tuhan kepada kami. Turunkan rahmat Tuhan kepada kami. Kami memintanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, tentu saya ingin menyapa dan memberi salam kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Hai Kimi Harpi, sekali lagi salam ya Kimi Harpi. Ada Evin, salam buat Papa Mama Korundi sama Cilili. Salam buat Cilina. Salam buat Pak Hendrawan Salim, Hai Pariadi, Tuhan Yesus memberkati Pariadi dan Cineli dan Stephen yang sedang menyusun skripsi ya. Biar Tuhan lancarkan semuanya. Hai Stephen, kalau Stephen dengar acara pada saat ini kita juga berdoa ya buat Stephen biar semuanya lancar, baik-baik saja sampai nanti di sidang hasilnya juga yang terbaik ya. Ciliana Teng juga shalom, tentu shalom kami buat Pak Handoko juga, Pak Herman, Hai Bu Pak Herman dengan Ibu Esterita juga salam ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kodedet, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati damai sejahtera melimpah-limpah ya. Damai Tuhan. Pak Hermanus Herman juga shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga ya buat Ibu Yeni Rondonu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Ibu berada. Tuhan memberkati keluarga besar. Ibu, bapak, anak cucu menantu di dalam anugerah kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan sudahi pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, jaga protokol kesehatan. Karena hari-hari ini sering musim hujan. Selain daripada wabah COVID-19, hati-hati dengan nyamuk demam berdarah. Hati-hati dengan wabah DBD ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bu Rita, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan kepada keluarga besar di dalam damai sejahtera Tuhan. Sampai jumpa nanti hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.